Manchester United harus bersikap sabar dalam pencarian Bryan Mbeumo. Proses negosiasi dengan Brentford masih berjalan, tetapi klub asal London tersebut belum menunjukkan keinginan untuk menurunkan harga. Sementara itu, MU telah menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan transfer ini. Menurut laporan dari Manchester Evening News, United telah mengajukan tawaran sebesar 55 juta pound untuk winger asal Kamerun itu. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh Brentford yang diyakini menginginkan angka yang lebih tinggi. Situasi ini membawa saga transfer Mbeumo ke dalam fase yang sangat menentukan. Pemain tersebut dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan Setan Merah, tetapi kepastian mengenai kepindahannya masih belum ada. Keadaan semakin rumit karena Brentford enggan melepas pemain yang tampil gemilang musim lalu dengan catatan gol 2 digit di Premier League. Dalam beberapa minggu ke depan, nasib transfer ini diprediksi akan semakin jelas. Liverpool dilaporkan sedang dalam proses untuk mengangkat Giovanni van Bronckhorst sebagai asisten Arne Slot, menyusul kepergian John Heitinga. Menurut kabar dari The Times, klub Merseyside ini sudah berada di tahap akhir negosiasi untuk mendapatkan mantan manajer Rangers tersebut. Van Bronckhorst terakhir kali melatih Besiktas sebelum meninggalkan klub itu pada bulan November lalu. Dengan John Heitinga kini menjabat sebagai pelatih kepala Ajax, posisi asisten di Anfield pun harus segera terisi, dan Van Bronckhorst dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengisi jabatan tersebut. Gennaro Gattuso kini menjadi sosok yang paling diperhitungkan untuk mengisi kursi pelatih timnas Italia setelah Luciano Spalletti memutuskan untuk mundur. Sebelum Italia meraih kemenangan 2-0 atas Moldova, Spalletti telah mengumumkan bahwa ia akan dipecat setelah pertandingan tersebut. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) kini bersiap untuk melakukan pertemuan langsung dengan Gattuso guna membahas kemungkinan penunjukannya sebagai pelatih kepala. Langkah ini diambil setelah kinerja Spalletti yang dinilai kurang memuaskan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Gattuso, yang dikenal dengan pendekatan kepelatihan yang energi dan penuh semangat, menjadi harapan baru untuk membawa perubahan bagi Gli Azzurri. Dalam pembicaraan tersebut, tidak hanya penunjukan Gattuso yang akan dibahas, tetapi juga susunan tim pelatih yang akan mendukungnya. Jika Marc-Andre ter Stegen harus meninggalkan Barcelona, tampaknya ia tidak perlu cemas akan kehabisan peminat. Pasalnya, sudah ada 5 klub yang antre untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, kiper sekaligus kapten Barcelona ini telah menarik perhatian beberapa klub elit Eropa. Salah satu hubungan yang paling kuat terjalin dengan AC Milan, sementara Manchester City sedang mencari kiper pengganti yang dapat diandalkan untuk Ederson. Selain itu, PSG juga menjadi salah satu klub yang mengawasi situasi ter Stegen di Barcelona. Tak ketinggalan, Juventus dan Newcastle United juga tengah mempertimbangkan untuk merekrutnya. Meskipun Juventus tidak menjadikan kiper baru sebagai prioritas, kehadiran ter Stegen jelas akan meningkatkan kualitas permainan mereka. Manchester United secara mengejutkan terjun ke dalam perlombaan untuk mendapatkan striker muda Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, yang sebelumnya menjadi buruan utama Chelsea dan Liverpool. Ketertarikan ini menegaskan tekad United untuk memperkuat lini serang mereka di bawah arahan manajer baru, Ruben Amorim. Setelah resmi mengamankan Matheus Cunha dan hampir mencapai kesepakatan besar untuk Bryan Mbeumo, Amorim masih merasa belum puas. Ia menginginkan tambahan striker murni untuk menambah persaingan bagi Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee. Situasi Hojlund sendiri tengah tidak menentu, dengan banyak spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah dari Old Trafford. Oleh karena itu, Hugo Ekitike kini menjadi fokus utama perhatian United. Manchester United kembali menunjukkan ketertarikan terhadap Douglas Luiz setelah Juventus dilaporkan siap melepas gelandang asal Brasil tersebut dengan harga miring di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Turin itu bahkan bersedia menjualnya dengan harga sekitar 30 juta pound, yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai belinya setahun lalu. Juventus, yang merekrutnya dari Aston Villa dengan biaya lebih dari 42 juta pound musim lalu, kini memutuskan untuk melepasnya karena sang pemain tidak berhasil mendapatkan tempat tetap di tim utama. Menurut informasi dari GVM Sport, Juventus rela menanggung kerugian demi menjual Luiz dan menggunakan dana tersebut untuk memperkuat tim. Meskipun belum ada keputusan akhir mengenai kemungkinan pinjaman, Juventus terbuka untuk opsi penjualan langsung kepada Manchester United atau klub lain yang tertarik. Arsenal dilaporkan sedang mengincar talenta muda Juventus, Kenan Yildiz, sebagai salah satu pilihan untuk mengisi posisi winger kiri. Rencana ini dipicu oleh kemungkinan kedatangan Matteo Tocnozzi, mantan kepala pencari bakat Juventus, ke dalam tim rekrutmen The Gunners. Tocnozzi, yang memiliki peranan penting dalam membawa Yildiz ke Juventus, saat ini dikabarkan sedang dalam proses bergabung dengan Andrea Berta di Arsenal. Meskipun Arsenal menunjukkan ketertarikan, mereka tidak bersedia mengeluarkan dana lebih dari 60 juta euro, yang merupakan angka di bawah harga yang ditetapkan oleh Juventus. Si Nyonya tua dilaporkan hanya akan melepas Yildiz jika ada tawaran minimal sebesar 80 juta euro.
Selain itu, mereka juga sedang mempersiapkan tawaran kontrak baru untuk sang pemain hingga tahun 2029 guna menghindari godaan dari klub-klub lain. Barcelona bersiap untuk melepas 5 pemain dalam bursa transfer musim panas ini, termasuk 2 kapten yang terdaftar dalam daftar pemain yang akan ditransfer. Klub asal Katalan ini telah secara resmi memulai proses perombakan besar-besaran skuad mereka menjelang dimulainya musim baru tahun 2025 sampai tahun 2026. Setelah transfer permanen Clement Lenglet ke Atletico Madrid, Vicajes melaporkan bahwa Barcelona berusaha untuk menyingkirkan lebih banyak pemain guna mengurangi beban gaji dan memberikan ruang bagi wajah-wajah baru. Beberapa nama lain yang juga dipertimbangkan untuk dilepas adalah Ansu Fati, Pablo Torre, Iñaki Peña, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, dan Andreas Christensen. West Ham United dan Crystal Palace dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Thiago Jallo dari Juventus dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Sports Daily, Jallo telah mencuri perhatian beberapa klub Premier League. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Crystal Palace tengah mengawasi pemain muda yang pernah berseragam Sporting dan Milan ini, sementara West Ham United juga telah melakukan penelusuran. Walaupun belum ada langkah konkret dari pihak manapun, diyakini bahwa perkembangan lebih lanjut akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Kontrak Jallo dengan Bianconeri akan berakhir pada Juni tahun 2026, dan Transfermarkt memperkirakan nilai pasar pemain ini saat ini sekitar 8 juta euro. Menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Inter Milan dilaporkan telah memulai diskusi serius mengenai kemungkinan transfer bek tengah Parma, Giovanni Leoni, pada musim panas ini. Manajer baru Inter, Cristian Cifu, sangat berambisi untuk membawa mantan anak didiknya itu guna memperkuat timnya. Cifu sebelumnya memberikan kepercayaan besar kepada Leoni dengan menempatkannya dalam posisi vital di pertahanan Parma pada paruh kedua musim lalu, dan sang pemain berhasil membuktikan kemampuannya dengan membantu klub terhindar dari ancaman degradasi. Talenta muda asal Italia ini juga menarik perhatian klub-klub besar Serie A lainnya, seperti Juventus dan AC Milan. Namun, Nerazzurri optimis bahwa kehadiran Cifu akan mempermudah langkah mereka untuk mendapatkan Leoni, yang diperkirakan bernilai sekitar 30 juta euro. Andy Robertson telah mengungkapkan bahwa ia tengah dalam pembicaraan mengenai kontrak baru dengan Liverpool menjelang akhir masa baktinya di musim panas yang akan datang. Ketika kontraknya berakhir, ia akan berusia 32 tahun, sebuah usia yang memunculkan pertanyaan tentang kelayakan Liverpool untuk memberikan tawaran perpanjangan kontrak dengan nilai yang cukup besar. Dalam situasi ini, ketertarikan Liverpool terhadap bintang Bournemouth, Milos Kerkez, menjadi bagian dari rencana peremajaan skuad yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa, apapun keputusan yang diambil Robertson, ia akan tetap menghadapi persaingan sengit di posisi bek kiri pada musim depan. Juara Liga Super Turki, Galatasaray, menunjukkan tekad yang kuat untuk memperkuat timnya setelah meraih kesuksesan besar musim lalu. Target utama mereka adalah gelandang Manchester City, İlkay Gundogan. Menurut laporan dari jurnalis Turki, Yagis Sabuncuoglu, Gundogan yang kini tengah menjalani periode kedua di Etihad, tampaknya terbuka untuk menjajal petualangan baru di Turki. Spekulasi ini muncul seiring dengan kemungkinan dirinya akan kehilangan tempat di lini tengah utama City, terutama setelah kedatangan bintang muda seperti Tijani Reijnders dan Ryan Cherki. AC Milan dilaporkan mulai mengalihkan perhatian mereka kepada Alexander Zinchenko dari Arsenal, setelah mengalami kesulitan dalam usaha merekrut Andrea Cambiaso dari Juventus. Musim panas ini, AC Milan tengah mencari bek sayap baru seiring dengan kemungkinan hengkangnya Theo Hernandez dari San Siro. Menurut informasi terbaru yang dihimpun dari Football Italia, manajemen Milan kini mengincar bek kiri Arsenal, Alexander Zinchenko. Pemain berusia 28 tahun ini, pada musim lalu, mulai terpinggirkan dari skuad utama Arsenal akibat banyaknya pilihan bek kiri yang dimiliki oleh manajer Mikel Arteta. Zinchenko hanya tampil sebanyak 15 kali bersama The Gunners di Premier League musim lalu. Daripada hanya menjadi penghangat bangku cadangan, kabarnya meriam London bersedia untuk melepas Zinchenko. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, Chelsea seolah telah terpesona oleh pemain sayap berusia 19 tahun ini, yang akan memperkuat timnas Spanyol U21 di turnamen Euro yang akan datang. Jesus Rodriguez berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang konsisten di La Liga, di mana ia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Pelatih Enzo Maresca sedang merombak skuadnya dengan mendatangkan bakat-bakat muda dan pemain yang sejalan dengan filosofi permainannya. Jika transfer ini terwujud, Jesus Rodriguez berpotensi menjadi bagian krusial dari proyek jangka panjang The Blues, sekaligus memberikan nuansa baru dalam permainan tim di bawah bimbingan Enzo Maresca. Arsenal dilaporkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, setelah mengadakan pertemuan krusial dengan agennya. Ketegangan yang terjadi antara Gyökeres dan klubnya membuat sang pemain sangat berambisi untuk pindah ke Emirates Stadium.
Menurut laporan dari media Portugal, A Bola, Arsenal telah melanjutkan diskusi dengan agen Gyökeres, Hasan Cetinkaya, pada Rabu, 11/6 lalu. Pertemuan ini membahas secara mendalam mengenai syarat pribadi dan angka transfer, yang kabarnya akan segera diikuti dengan proposal resmi dalam waktu dekat. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello, memberikan saran kepada Juventus untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Dalam kolom terbarunya di La Gazzetta dello Sport, Capello mengulas berbagai rumor transfer yang sedang hangat dibicarakan di Eropa. Salah satu komentarnya mengarah pada Kevin De Bruyne, yang menurutnya masih memiliki banyak potensi jika bergabung dengan Napoli. Namun, pernyataan yang paling menarik perhatian adalah ketika Capello menyebut nama Joshua Zirkzee, penyerang Manchester United yang belakangan ini tengah mengalami penurunan performa. Tak ada yang bisa menyembunyikan niat Barcelona untuk memperkuat lini serang mereka, dan Luis Diaz kini menjadi incaran utama. Dia terlihat berkeinginan untuk bergabung dengan klub Catalonia tersebut, bahkan baru-baru ini memberikan sinyal yang cukup jelas di media sosial. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Luis Diaz telah mulai mengikuti akun Instagram Barcelona. Banyak yang beranggapan bahwa ini bisa jadi langkah awal menuju kepindahannya ke Catalonia di musim panas ini. Diaz juga mengikuti akun legenda Barcelona, Lionel Messi, meskipun keputusan untuk mengikuti Barca ini telah menarik perhatian banyak orang. Ini bisa jadi pertanda signifikan dari perjalanan karir Diaz, yang semakin menguatkan rumor bahwa dia sangat mendambakan kesempatan untuk bermain bagi Blaugrana. Persaingan sengit mewarnai bursa transfer musim panas ini. Dua klub besar Premier League, Arsenal dan Chelsea, dilaporkan menunjukkan minat untuk mengamankan jasa bek muda Sporting Lisbon, Ousmane Diomande. Ousmane Diomande kini dianggap sebagai salah satu bek muda paling berbakat di Eropa. Kemampuannya dalam membaca permainan, bertarung secara fisik, serta mendistribusikan bola dari pertahanan membuatnya menjadi incaran banyak klub papan atas. Beralih ke Premier League akan menjadi langkah signifikan bagi bek asal Pantai Gading ini. Jika transfer terwujud, tantangan terbesarnya adalah beradaptasi dengan cepat terhadap kerasnya persaingan di Liga Inggris. Atletico Madrid telah menyelesaikan langkah kedua mereka di bursa transfer musim panas ini sebelum Piala Dunia antar klub yang berakhir pada tanggal 10 Juni lalu. Mereka berhasil mengamankan kiper Juan Musso secara permanen dari Atalanta. Meskipun Atletico awalnya tidak berencana untuk membayar untuk Musso, kesepakatan resmi diumumkan oleh Los Rojiblancos pada hari Rabu. Musso akan menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan klub. Menurut Marcos Duran dari Diario AS, biaya transfernya mencapai 3 juta euro, yang bisa meningkat hingga 1 juta euro tergantung pada beberapa faktor. Mantan bek Manchester United, Wes Brown, memberikan saran berharga untuk klub yang pernah dibelanya. Ia merekomendasikan agar Setan Merah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Aston Villa, Ollie Watkins, sebagai solusi untuk masalah di lini serang mereka. Brown yakin bahwa Watkins adalah pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhanmu saat ini, mengingat striker timnas Inggris tersebut telah menunjukkan kemampuannya di Premier League. Namun, Brown juga menyadari bahwa proses transfer Watkins tidak akan berjalan mulus. Aston Villa sangat menghargai striker bintang mereka dan akan menghadapi kesulitan dalam mencari pengganti yang sepadan, sehingga kemungkinan besar mereka akan berusaha mempertahankan Watkins. Diperkirakan, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 60–70 juta pounds untuk bisa mendapatkan tanda tangan penyerang berusia 29 tahun ini.